Sejak ia kembali ke peradaban manusia, pandangan terhadap dunia dan alam juga berubah. Ia tidak lagi mengacuhkan hari-hari yang berlalu di hadapannya. Keindahan fajar kembali membawa kebahagiaan padanya, seolah-olah ia baru menyaksikan keajaiban fajar untuk pertama kalinya. Ia melengkapi tawa matahari dengan paduan kicauan burung-burung. Semua orang terkejut dan senang. Majnun telah kembali. Majnun bahagia. Namun Naupal lebih bahagia lagi, karena dialah yang menciptakan keajaiban ini. Aku mesti menceritakan padamu sekarang bahwa orang tua Laila tidak akan membiarkan anaknya menikah dengan laki-laki seperti aku. Seorang yang ketidakwarasannya sudah tidak disangsikan lagi. Mungkin mereka akan berkata, mungkinkah kami akan menyerahkan bunga yang indah dan halus ini lalu membiarkannya dibawa terbang oleh angin topan? Apakah kamu akan membiarkan seorang laki-laki gila bermain-main dengan cahaya rembulan? Apakah kami akan menyerahkan anak gadis kami kepada monster? Tidak akan pernah. Itulah yang akan mereka katakan. Kau tidak mengenal mereka sebagaimana aku mengenal mereka. Banyak orang telah mencoba menolongku, tapi sia-sia. Sekuat apapun mereka berusaha, mereka tidak mampu membuat takdirku yang gelap menjadi lebih terang sedikit pun. Tidak akan ada yang dapat menggoyahkan ayah dan ibunya. Tidak ada jumlah emas dan perak, kebun buah-buahan dan ternak yang akan membuat mereka berubah pikiran. Mengertikah kau keadaannya sekarang? Hanya keajaiban yang dapat menolongku. Katakan padaku, apakah kau seorang pencipta keajaiban? Kupikir bukan. Lagi pula, aku membayangkan bahwa pada akhirnya kau akan lelah dalam pencarianmu dan kembali ketika baru separuh jalan. Namun aku berharap tidak. Kudoakan semoga kau berhasil. Dan jika kau berhasil, semoga Tuhan membalas jasamu. Namun, jika janji yang kau ucapkan hanyalah omong kosong belaka, dan apa yang kau tawarkan hanyalah fata morgana dan bukan oase sesungguhnya, maka lebih baik kau mengatakannya padaku sekarang. Kata-kata Majnun yang berterus terang malah membuat Naupal semakin kagum padanya. Apakah kau sungguh-sungguh meragukan kata-kataku? Tanya Naufal. Kalau begitu marilah kita membuat perjanjian. Demi Allah yang Maha Kuasa dan Rasulnya, Muhammad. Aku berjanji bahwa aku akan berperang bagaikan singa untuk kepentinganmu. Bahkan mengorbankan jiwaku jika harus. Aku janji bahwa aku tidak akan makan dan tidur sampai kau mendapatkan apa yang dihasratkan oleh hatimu. Tapi engkau pun harus menjanjikan satu hal. Kau harus berjanji padaku untuk belajar bersabar dan menahan diri. Kau harus meninggalkan kebiasaanmu, berusaha menjinakkan hatimu yang liar dan menggenggamnya di tanganmu, hanya untuk beberapa hari. Jadi marilah kita bersepakat. Kau akan meredakan nyala api yang berkobar di hatimu, sementara aku akan membuka gerbang besi menuju peti hartamu. Apakah kita sepakat? Majnun setuju dan begitulah sebagai syarat bagi pertolongan teman barunya itu. Ia mulai menjinakkan badai yang telah berkecamuk di hatinya sejak lama, sedikit demi sedikit, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Kedamaian mulai kembali meresap ke dalam jiwanya, dan luka yang disebabkan oleh pedang tajam kegilaannya mulai sembuh. Seperti seorang anak kecil
Ia menempatkan kepercayaan penuh kepada Naufal. Begitu ketenangan kembali ke dalam jiwanya, sebuah perubahan datang ke dalam seluruh kehidupannya. Tanpa berlama-lama lagi, ia meninggalkan gua dan ikut bersama Naufal menuju ke istana sahabat barunya itu di tepi kota. Di bawah perlindungan teman barunya, Majnun tidak lagi pantas dijuluki Majnun. Hanya dalam beberapa hari kegilaannya telah hilang dan ia telah berusaha menjadi Kais lagi. Seorang pemuda terhormat dan tampan seperti dulu lagi. Untuk pertama kalinya, telah berbulan-bulan, ia mandi. Kemudian ia mengenakan serban dan jubah terbaik yang telah disiapkan Naufal untuknya. Selera makannya telah kembali. Ia makan dan minum dengan bernapsu, ditemani oleh kawan-kawan barunya, melantunkan puisi-puisi dan sajak-sajaknya untuk mereka. Bukan lagi pada angin dan awan. Rona mengalir kembali ke dalam pipinya yang cekung dan pucat, setelah bungkuk seperti ilalang yang patah. Ia kini berdiri tinggi dan tegap lagi bagaikan sebatang pohon muda yang kokoh. Bunga mahkota yang dulu disapu badai kini mulai mekar kembali. Sejak ia kembali ke peradaban manusia, pandangan terhadap dunia dan alam juga berubah. Ia tidak lagi mengacuhkan hari-hari yang berlalu di hadapannya. Keindahan fajar kembali membawa kebahagiaan padanya, seolah-olah ia baru menyaksikan keajaiban fajar untuk pertama kalinya. Ia melengkapi tawa matahari dengan paduan kicauan burung-burung. Semua orang terkejut dan senang. Majnun telah kembali. Majnun bahagia. Namun Naufal lebih bahagia lagi, karena dialah yang menciptakan keajaiban ini. Ia bagaikan awan di musim panas yang mencurahkan air hujan kepada bumi yang gersang. Setiap hari ia membawa hadiah-hadiah baru untuk temannya yang baru sembuh itu. Tidak ada satupun yang terlalu mahal atau berlebih-lebihan. Ia menjaga Majnun tetap di sisinya sepanjang waktu, menolak untuk berpisah darinya bahkan untuk semenit pun. Persahabatan di antara mereka menjadi erat. Tapi begitu hari berganti menjadi minggu, dan minggu berganti menjadi bulan, awan badai mulai berkumpul di kaki langit. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.